Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan saya Ayung di AHS Ayung Horror Story. Seperti biasa, kami akan menyajikan sebuah cerita horor untuk teman-teman semuanya. Semoga cerita-cerita dari kami masih tetap bisa menghibur. Dan apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat dan selalu bahagia tentunya. Kami harapkan seperti itu, dan langsung saja ke cerita. Hari ini kita akan menyambung kisah sebelumnya tentang seorang bernama Agung, ya, tentang Mas Agung. Bahwasanya tanpa diduga, tanpa dikira dan dinyana sebelumnya, kemudian Mas Agung mendapatkan sebuah rezeki yang akhirnya dapat menyelamatkan nama Mas Agung, menyelamatkan citra keluarga, menyelamatkan harkat apa sih namanya, yang menyelamatkan dari tagihan hutang, ya, sejumlah 3.600.000, atau yang kemudian mendapat cashback 200, akhirnya menjadi 2.400.000. Tak disangka-sangka sebuah nomor yang sungguh ajaib ada di atas, atau ada di daun nangka kering dari seorang yang semerat dan kesel, rodo wedot urat sarape, atau orang yang stres yang aneh. Namun itu tak dipikirkan oleh Mas Agung. Kemudian nomor tersebut itu akhirnya muncul atau keluar, ya, dalam nomor togel atau nomor buntut. Entah kenapa disebut buntut, kenapa enggak kepala atau ekor, ya, tapi orang-orang menyebutnya itu masang buntut, masang ekor. Berarti kan kalau dipikirkan malah pusing, ya. Kita teruskan ceritanya. Haru biru ketika Mas Agung yang disangka oleh istrinya, yang dikira oleh istrinya sudah tak mampu lagi, tak berdaya lagi untuk memenuhi tuntutan saudara yang memberikan piutang itu. Disangkanya Mas Agung itu jelas tidak punya uang, wong lanang ora kanggo, ora ndek duit. Wah, melupakan segalanya lah tentang segala kebaikan Mas Agung, pemberiannya selama ini terhadap istri dan keluarga. Tidak percaya Mas Agung itu mampu menyelesaikan hutang tersebut. Namun dijawab dengan Mas Agung dengan sangat santai, kayak nengkatok biru. Kemudian sampai istrinya menangis, dan setelah itu meminta maaf pada Mas Agung tentang salah sangka, tentang sikapnya yang kurang baik dengan Mas Agung. Kemudian mereka tuku bakso, jalan-jalan, malamnya pun melakukan sesuatu. Kadang Agung ketawa, ya Allah, apakah semua perempuan seperti itu? Tentu tidak, kan? Iya, kalau lagi ngomong sama saya dulu, Mas, aku sama kamu yang penting semangat kerja. Ya semangat deh, tapi kerja yang halal. Kerja itu jangan nyolong, jangan nipu orang lain, jangan dari halal yang gak baik. Aku gak sudi, Mas, dikasih makan uang seperti itu, seperti bara api yang bakalan masuk ke mulut aku dan nanti ke rahim aku. Nah, seperti itu, ya. Namun ketika uang itu ada dihadiri depan istrinya, itu mau jalur dari kode buntut kayak dari apa, itu ya lupa ucapan-ucapan semacam itu. Iya, nyatanya uang itu ya bentuknya dohir. Uangnya uang, alat tukar, alat untuk membeli sesuatu, untuk memenuhi kebutuhan. Segalanya itu bukan tentang uang, tapi segalanya itu membutuhkan uang. Ketika uang itu dalam bentuk fisik dan didapatkan entah dari mana, dari korupsi, dari nipu orang lain, dari menghasut, dari memakan bangkai teman sendiri, nyatanya ya uang itu dalam bentuk dohir fisik. Kemudian gak pernah ditanyakan dari mana sumbernya, bahkan hati itu tertutup. Bu teman, dari mana aja, kayak yang penting bisa buat beli. Aku ketawa, ya, istrinya bisa begitu dalam pelukannya setelah melakukan itu, kan. Iya, ya, kemarin dulu ngomong kayak gitu, cari harta yang benar, cara rezeki yang benar, mau gak benar, kayak mau salah, kayak nyatanya istriku dalam pelukan lagi, ternyata dia dalam senyuman lagi. Dia kembali seperti yang Sri yang aku kenal. Apakah aku harus melangkah lebih jauh?
dan menggeluti bidang pertogelan atau hal-hal lain selain menjadi tukang akumulator. Kemudian dia menepis pikiran itu jauh-jauh dan akhirnya larut dan terlelap. Setelah malam itu kemudian Agung beraktivitas seperti biasa, mulai membawa aki-aki ya ke tempat dagangannya dengan penuh semangat dan dengan penuh kegirangan dan harapan baik. Moga-moga setelah ini kembali aki saya itu mengalami penjualan yang luar biasa, omset yang sangat signifikan, bahkan nanti bisa berkembang menjadi waralaga Agung akumulator lah, seperti itu. Berangkatlah dia itu ke tempat kerja dengan sungkem dari istrinya dan dengan senyuman yang sangat manis ya, karena tadi bombong ya, semalam udah bareng terus masih megang uang. Mas, pulang jangan kesorean. Nah, seperti itulah biasa. Nanti dede dibeliin jajan pulang. Itu buat anaknya seperti itu. Mertua juga melihat keharmonisan menantu dan juga anak itu ikut bahagia. Kayak gemian aku ya, Bu. Berisik lah, Pak. Aduh, semacam itulah. Kemudian Mas Agung sampai di dagangannya. Ya enggak laris, ternyata masih sama, nggak ada yang beli juga. Sampai setengah 10, sampai jam hampir beduk, dia itu kembali terpaku dalam lamunannya. Dalam lamunan tersebut, dalam lamunan yang sangat ngelalu lah ya, karena pikirannya itu kemana-mana tidak. Kalau di bahasa Tegal itu kemana-mana tidak ya, mengendi-ngendi orang itu kemana-mana tidak bahasa Indonesianya. Melihati kendaraan orang-orang yang lewat, kalau ada motor rada bening ya, yang bonceng, terus dia kesana ngikutin sampai jauh, nanti nyari lagi, masa kayak gini terus kayak orang nonton minton. Nah, ketika semakin lama dia kemudian menemukan sosok yang dia sangat kenal, yaitu orang yang petugas kebersihan itu, orang stres yang mirip petugas kebersihan itu. Loh, orang itu lagi dengan membawa atribut yang sangat lengkap, yaitu sampah-sampah itu. Ada kardus, ada botol ya minum mineral, air mineral itu bekas air mineral, terus daun-daun yang diikat-ikat, repot banget. Benar-benar dia seperti ya sangat rajin ya, dalam penampilan yang kucer lopot, banyak debu. Cuman kan aneh dalam pikiran Agung ya. Namun kemarin lagi saya waktu habis dapat nomor, saya pulang dari kerjaan itu, orang itu ada duduk di bawah gapura desa, ngepang sikil bersih, terus merokok lagi udut kayak orang waras. Kok ini kembali lagi seperti itu? Kalau dari deskripsi penampakan diri orang stres tersebut, dengan kelopot yang semacam itu, dengan debu-debunya yang ada di muka, kilang-kilang gitulah ya, kelopot banget, kakinya yang jelebut seperti itu, dan juga baju yang lusuh. Ini bukan seperti sosok yang kemarin. Ini seperti orang yang nggak pernah mandi, yang nggak pernah menyentuh air selama berbulan-bulan sampai mungkin bertahun-tahun. Masa iya sih dia cuma acting, terus ini kotornya cuma pakai make up. Aduh, pusing kan ya si Agung. Lama ditungguin, maksudnya mau ditanyain lagi. Ya aku nggak mau nanya tentang aku minta nomor lagi dong atau apa, enggak. Paling enggak saya penasaran siapa sosok ini ya. Ya uang, kalau orang ya kalau lagi ditungguin biasanya itu melakukannya ngibrit, jalannya itu ngibrit dik sambil bawa repot banget begitu. Ada mampir segala, terus ngambilin ya botol bekas air mineral itu, terus sampah-sampah dipegangin lagi, disortir begitu kan. Nanti disortir yang dilempar yang sampah plastik bekas apa gitu, ini dilempar, ini jatuh, ini diambil lagi, dilempar lagi, nggak habis-habis. Sialan, ditungguin kok nggak kemari-mari. Namun ketika dia itu memalingkan wajah, memandang hal yang lain dan menganggap tadi itu perbuatan tidak penting, menunggu seseorang yang nggak jelas itu ya, tiba-tiba orang itu ngagetin seperti kayak kemarin lalu. Mas, aduh, kaget banget. Itu tuh ada di depannya. Apa? Mas Agung kaget, betul ngagetin kayak gitu. Lagi mikirin apa? Orang yang dipandang Mas Agung dengan penampilan seperti itu, dengan akal pikiran yang sudah nggak jalan, malah menanyakan Mas Agung lagi mikirin apa. Aduh,
apakah saya sudah jalan sama dia? Apa jangan-jangan kami sudah satu rumpun? Bingung Mas Agung kan, nggak pikirin apa-apa. Kemarin udah dibayar utangnya. Aduh, nanya seperti itu artinya dia itu waras, connect seperti apa yang diucapkan kemarin. Terus aku ngomong, sudah, terima kasih, tidak lupa mengucapkan terima kasih, cuman nggak perlu kantong. Kayak sebuah kawan akrab ya. Terus aku ngomong ke dia, ngomong lagi, kamu itu sebenarnya siapa? Cuma jawabannya kayak gitu, kamu itu sebenarnya siapa? Kenapa kamu ngerti saya punya utang? Kenapa kamu bisa ngasih nomor ke saya? Kenapa daun nangka itu ada tulisannya? Dia cuma cengir. Nunjuk-nunjuk. Jadi Agung itu karena memang istrinya sudah bombong, sudah adem, itu dibawain ya kayak apa sih, tremos itu yang kecil itu loh, carrier tremos yang dibawa-bawa kecil itu, nunjuk itu, dan sudah terbuka posisinya ada kopinya, minta kopi sama Agung, ditanyain malah ketawa-ketawa, walaupun Agung dengan nadanya ya nggak terlalu keras, takut-takut prasangkanya bener dia itu orang yang menyamar. Apa kopi diminum itu, yang ya tutupnya itu kan bisa buat minum, diminum glok itu panas, kayak nggak kerasa panas. Kemudian udut, minta udut, kasihlah rokok. Ada harapan kecil yang tersembunyi dalam dirinya Mas Agung, kasih nomor lagi kek, ada seperti itu, tapi ditepis jauh-jauh, tapi mendekat dengan cepat. Kemudian ngobongi pira, aduh, Agung kemudian mengucapkan kata itu lagi. Nggak ada katanya. Saya bantu kamu cukup sekali, jangan minta lagi. Itu sampahnya dia wura-wurin ke atas. Kotor, jangan diurus-urusin ke sini. Lah terus itu tetangga ini ya, dagangan warung ibu-ibu, kurang ajar, sana pergi. Ditimpukin pakai batu-batu kecil itu kakinya. Akhirnya orang itu pergi. Agung keder ya, ngerti semua hal tentang saya, tapi sikapnya seperti itu, seperti orang gila tapi kayak orang bener. Lah saya pusing. Nah, Agung akhirnya nggak memikirkan itu lagi, walaupun dengan sisa-sisa kebingungan yang ada, menyaksikan betapa orang itu memang stres. Iya, dengan keanehannya lah segalanya itu. Kemudian waktu berlalu sampai tengah hari bolong, nggak ada pasien sama sekali, nggak ada orang yang beli, nggak ada customer. Sampai sore, besoknya berangkat lagi, seperti itu lagi, namun nggak ketemu orang stres tersebut. Besoknya berangkat lagi seperti itu, hingga upeti yang ada di istrinya, sisa-sisa uang yang kemarin itu habis, dan kembali istrinya menjadi berubah, sikapnya menjadi wagu, menjadi aneh, gak mau deket sama si Mas Agung itu. Ya Allah, apakah memang seperti itu? Dulu kau mencintaiku dengan tulus Diajeng, namun sekarang gara-gara uang, ketika ada uang kamu itu mendekat, ketika uang itu tak ada, bahkan kamu sepertinya tak mengenalku. Sehingga kalau misalnya Sri itu tahu ucapan itu, Mas, kita berpikir logis saja, semuanya itu perlu uang. Kau tidak bisa memberikan itu, maka jangan harap aku mendekatimu. Mungkin akan seperti itu ya. Aku kembali terluka dan sedih. Dalam kesedihan itu, dia keluar malam hari, ketemu sama mertuanya ketika mau ngeluarin motor. Loh, motor sudah masuk, kenapa mau dikeluarkan lagi, Gung? Mau kemana kamu malam-malam? Pak, mau cari angin. Angin dicari, bapak aja kemarin cari angin masuk angin. Ya enggak Pak, nyegerin pikiran. Oh, jangan dipikirkan istri yang seperti itu. Yang anak saya itu sikapnya kayak gitu karena tiru atau nurunin ibunya. Apa Pak? Disuruh di belakang, niru-niru nyong primen, katanya. Niru-niru saya apa? Dong itu ya anakmu, banyune kawan, banyunya kamu, airnya kamu dulu kan. Oh Rama, saya nggak ngomong apa-apa. Ya udah Bu, Pak, saya permisi dulu. Ya wis, hati-hati, balikin ke martabak, Gung. Waduh, ini aja nggak punya uang malah pulangnya suruh bawa martabak. Ini Bu, insya Allah. Aduh, utang dari mana nanti ya buat oleh-oleh buat mertua kan, untuk mertua. Kemudian Agung itu melajukan motornya tak tentu arah. Kemudian orang terkadang begini ya, habit.
sebuah kebiasaan, tracknya kita, pemikiran kita, ucapan kita, kebiasaan itu, maka ketika satu titik kita akan melakukan sesuatu yang menjadi kebiasaan agung yang tak tentu arah, kemudian arahnya ya ke dagangan tadi, karena kebiasaannya ke sana, dagangan ke arah dia itu gelar-gelar aki atau akumulator tersebut ke sana. Kok aku ke sini ya, ke tempat dagangan. Lah ibu warung kan emang rumahnya di situ. Mas Agung arep buka wengi, kok akinya udah digawa. Mas Agung mau buka malam, kok akinya nggak dibawa. Enggak bu, cuman jalan-jalan di kota sing anak pasar, yang ada komedi puter, yang ada hiburan, apa kayak jalan-jalan menek katanya. Ya Allah, orang rewel banget jalan-jalan ke sini tempat sepi. Orang rewel banget ya kalau misalnya bukan kadang-kadang sering ngasih saya jajan ketika saya dagang, mau udah saya damprat. Dalam hati Agung seperti itu. Kemudian duduklah Agung di sana, termangu lagu nih siapa ya? Ia termangu. Kemudian dia menatap ke depan, menatap jauh, ya ke seberang. Itu ruko-ruko yang pada tutup karena sudah malam sekali, sudah larut lah. Ya jam 9:30 malam itu udah di sana ya. Waktu itu udah cukup malam. Ngeliatin mobil yang lewat, kok ada kangen, kok ada kekangenan dalam diri saya, ada kerinduan. Kalau kangennya itu sama ya pelanggan yang cantik, semloho itu lumrah. Kok kangen sama orang stres tadi ya? Kenapa saya mencari orang tersebut? Sebetulnya dia bakal bisa menjelaskan ini semua, mencarikan saya solusi. Apa yang harus aku lakukan? Aneh gak lumrah itu ya. Kenapa aku merasa kangen? Ya bukan kangen sih, kata-katanya kurang tepat. Pengen ketemu. Ya kangen ya. Pengen ketemu sama orang stres yang petugas kebersihan itu, yang bawa-bawa sampah. Ingu lihat-lihat ke sana kemari, ke kiri ke kanan, jangan-jangan itu dibalik bungaan taman orang yang semprata pedot itu lagi tiduran atau apa. Ya nggak ada ya. Lagi tengok-tengok begitu, tahu-tahu yang punya rumah itu ya, warung sampingnya itu, dikirain udah larut, udah tidur, malah belum tidur. Mas, berarti siapa mas? Orang berarti siapa yuk, nggak nyari siapa-siapa. Oh, makanya gue liat Randa. Oh, kirain nyari jondo. Nyebelin banget itu ya. Enggak nyari siapa-siapa. Mene dolan mene. Sini main ke sini, nanti ada kopi. Emang dia janda sendiri, yang janda itu orang itu kan. Ya yuk gampang yuk, ini aja mau pergi. Nah dia akhirnya duduk lagi, geser sedikit supaya tadi Ayu yang punya warung ibu-ibu tuh nggak ngeliat kalau dia itu lagi duduk di situ. Digeser motornya mundur, kemudian duduk lagi, termangu lagi, memikirkan masa depan putranya, memikirkan tentang ya situasi hati istrinya. Kenapa dia nggak bisa istiqomah? Kenapa kebahagiaan itu datang dan pergi? Kenapa keceriaan itu tidak bertahan lama? Ketika ada uang, istriku bahagia. Ketika uang itu berangsur hilang, kebahagiaan itu ikut berangsur hilang pula. Lalu apa arti semua ini? Alah, bisa lebay ya seperti itu. Tapi sebetulnya hal yang umum dan dialami oleh setiap orang kan, hampir semua seperti itu. Namun ini memang beban bagi Mas Agung. Keinget lagi seandainya saya masih kerja di Jakarta, seandainya tidak ada pernah, banyak seandainya. Kemudian dia lagi berpikir seperti itu. Mas, tahu ada kayak gitu lagi. Ya Allah, cop-copan banget itu, cop-copan itu kaget luar biasa. Astagfirullahaladzim, kamu itu tahu-tahu datang begitu aja. Itu adalah orang yang ditunggu sama si Agung itu. Dia itu tahu-tahu duduk di sampingnya dengan penampilan yang berbeda lagi, bukan seperti orang stres. Pakai baju kemeja, ya bukan baju terbaik yang jelas, ya baju biasa, bukan baju baru. Rambutnya ya masih gimbal-gimbal kelopot kayak gitu ya. Cuman mukanya ndak banyak debu. Terus jemarinya juga, itu ada lampu jalannya, jemarinya juga ndak, kukunya orang irang-irang lah. Dilihat bawah juga, pakai pantalon, pakai celana panjang, sendalnya aja nggak berdebu, nggak pada keropek gitu kan. Akhirnya Agung itu yang tadinya diem, tadinya hanya bisa merasa-rasa dalam hati siapakah gerangan dirinya, ini mulai beranikan diri untuk berkata, Mas,
Ngapunten nggih Mas, katanya Mas Agung. Itu orang itu cuma cengir digituin kan. Untungnya ya ora kuning-kuning banget, kayak bukan orang yang kemarin, bukan sosok yang sama kan. Terus ngapunten Mas, sampean itu sebenarnya tujuannya apa sama saya? Ya cuma nyengir, nggak jawab. Sampean sepertinya sedang mempermainkan saya, Mas. Terima kasih. Oke, saya punya kebutuhan, saya punya utang piutang, itu kesalahan saya. Tapi saya melakukan utang itu karena kebutuhan. Bukan saya sengaja untuk berutang. Dari kecil saya itu nggak pernah utang. Tapi setelah saya menikah, kebutuhan itu banyak. Harus ada tanggungan ini itu, saya harus tanggung jawab. Makanya saya itu pinjam sama orang. Cuma nyengir aja. Dan itu tanggung jawab saya. Jenengan sudah membantu dengan cara nomor. Saya nggak pernah pasang nomor, saya pasangin nomor tersebut dan keluar. Aku makasih sama jenengan, udah cukup. Apa jenengan pengen disauri? Apa jenengan itu pengen dibalikin utangnya? Kemarin nomor dari jenengan, terus saya ngumpulin duit setor sama jenengan, dicicil apa gimana? Kok kayaknya jenengan sengaja mempermainkan saya? Tahu-tahu ada terus hilang, terus ada lagi, tahu-tahu rapi jelbut. Kadang-kadang kayak gini, kayak guru masa lalu, cengir, dimarah-marahin. Ya aku jadi garuk-garuk begini kan, kalau ini kata asli ya, garuk-garuk begini kan. Kok aku jadi marah-marah, kok aku jadi memakai orang tersebut. Harusnya aku berterima kasih. Terus orang itu kok gak bereaksi apa-apa, seperti orang memang orang yang rada rentang itu, pedot gitu kan. Cengir, itu mau pergi, mau bangun. Jangan pergi Mas, duduk aja sih, duduk. Katanya begitu. Duduk sini, saya belum ngomong, belum selesai. Ora usah rosa-rosa, nggak usah keras-keras katanya. Kalau di wetan tuh nggak usah bengok-bengok awakmu cu. Itu nggak usah bengok-bengok, nggak usah teriak-teriak katanya. Digituin, cuman digituin. Wong wadon ya kaya ngono kuwi. Ora kabeh, tapi ya kaya ngono kuwi. Perempuan itu ya seperti itu. Nggak semuanya tapi seperti itu. Laki-laki kok dia paham apa yang aku pikirkan. Ya Allah, ini orang itu siapa? Sampai dibacain, dia itu ngomong, yuk nerangkan dari bab 1 sampai bab 2 itu tentang perempuan itu begini-begini, kamu yang sabar yang sampai di itu baca. Itu ya, jangan-jangan ini adalah bangsa jin atau apa ya. Dibacain Anas, Al-Falaq sambil dia ngomong, sambil mukanya itu supaya dia itu tahu-tahu menjadi lebur atau terbakar atau teriak panas atau apa. Ternyatanya itu ajeg. Ini orang apa bukan, tapi orang bingung kan. Tapi baca-bacanya sambil takut, mulai dia merasa kedistrak, rasa takut yang luar biasa hebat. Terus dipegang pundaknya sini Agung, jelek. Ya Allah, tangan kecil Mas Ayung. Tangan kecil gimana, itu kan orang dewasa. Enggak, maksudnya tangannya kan kurus, saya kan badannya gede. Terus plak begitu, kayak saya tuh ditiban di sesuatu yang gede di sini, di pundak saya sebelah kanan. Itu semacam saya ditiban sepur, saya bilang sepur itu kereta ya, bercanda saya. Yang keditipan satu yang berat, nyet begitu tangannya terus dingin, bener-bener dingin. Saya tuh persep-persep, kayak rasanya tuh cecep, kayak ada rasa dingin yang menjalar sampai ke utek sini, sampai ke polo saya itu dinding. Saya langsung nggak bisa ngapa-ngapain, saya cuma diem. Ya kamu yang sabar, kamu pengen mulia, kamu pengen mulia, digituin sama dia. Masuk, ini sih ngejak mulia. Besok itu ada yang ngajakin kamu mulia. Besok itu ada yang pengen ngajakin mulia. Terserah kamu pengen mulia apa enggak. Terserah kamu mau mulia atau enggak. Ngomong apa ya? Terus langsung dia begini, dada. Saya mau pergi, saya nggak ngomong begitu, cuma dada. Nah terus dia udah ngeloyor ke sana, jalan di pinggir jalan kayak gitu, diliatin sama aku nggak bisa mencegah. Nah itu diliatin, terus ada kelokan sana menghilang. Dalam hati apa harus aku kejar ya? Tapi dia ngomong apa tadi ya, katanya besok kalau mau pengen mulia itu artinya dalam bahasa keseharian di Jawa itu mulia ya mendapat kemuliaan atau mendapat kekayaan, kesejahteraan. Kok besok ada yang ngejak mulia? Ngomong apa ya? Pulang ini udah mau jam 11:30 malam, nanti istriku tambah monyong, tambah marah-marah, kemudian itu pulang. Nah wis kan, setelah kemudian malam itu agak sulit tidur, dipikirkan kata-kata si orang stres tadi yang
niscaya itu mungkin gak stres. Kemudian akhirnya pagi dan beraktivitas seperti biasa, namun hari itu males banget, gelembrak-gelembruk. Nah, itu diperparah lagi dengan sikap istrinya yang tidak membuatkan kopi, tidak menegur sapa, tidak perhatian. Bahkan anaknya yang aturan sekolah itu dicor kelowor, itu sudah mau 6:30 masih belum mandi. Sampai mertuanya bilang gini, "Ki, Sri, si Tony ora dadu siapa sih, wis awan Sri, kok kawanan karepek kon sekolah panora," katanya. Terserah mau sekolah mau enggak. Pasti saya sampai begitu ya. Akhirnya dicomot sama si Agung. "Yuk mandi sama bapak yuk, coba gue mandi yuk." Mari bapak, kok disamponi." Kalau sama bapak nanti disampoin. Sampoin kan supaya bersih, supaya rambut kamu itu sehat. Emang biar sehat? Iya biar sehat, rambutnya nanti lurus, gak kayak rambutnya ibu kamu yang keriting-keriting kayak mie. Itu istrinya gak denger ini ya. Tapi kan mertua denger, karena istrinya turunannya mertuanya kan. Mertuanya langsung begini, enggak, maksudnya rambutnya nanti biar lurus. Nanti kan gak ada kutunya. Kamu kan sering ada kutunya, Ton. Tapi ada kutunya kan bukan kutu saya, Pak. Kutunya teman-teman nempel di saya waktu mainan. Ya makanya kalau pakai sampo nanti nggak kutuan. Iya, kutunya itu mencolot ke rambut kamu, meleset, halus sih rambut kamu. Yuk Pak, sampoan, mau sampoan didandanin tuh kan. Kalau berangkat ke sekolahnya deket. Ya wis kan, pasang ngune Pak, dikasih sangu Salim. Itu Salim sama ibunya sama si Sri itu juga cuman begini tok tangannya kan. Itu nggak ngapa-ngapain, bener-bener. Sri kata mertua, wong ya lagi marah ya marah, lagi jengkel ya jengkel, tapi nggak kayak kamu kayak gitu bedut, kayak bocah cilik digituin sama mertuanya. Aku merasa kadang-kadang agak lega, saya dibelain sama mertua. Apa jangan-jangan mertua sebenarnya acting, dia yang sebenarnya ngasih tahu ke Sri supaya marah-marah? Enggak, kayaknya mertua itu tulus. Nah, aku setelah bikin kopi sendiri, sarapan seadanya lah, goleng dok dewek. Akhirnya dia itu nyiapin aki yang mau dibawa dagangan itu kan. Pokoknya sedikit aja Pak ya, dagangan lagi kayak gini. Teringat ucapan ya spiritual paranormal mbak-mbak yang ada di sekeliling rumah ya, orang-orang dekat itu. Apa iya memang saya ada yang nembak, ada yang ngerjain? Masa adik saya sih dengan tanpa gairah dan hati penuh kegamangan, ya mungkin terpengaruh oleh sikap istrinya yang seperti itu, yang kembali menjadi sosok yang nggak nyemangati begitu ya. Agung membawa karung yang berisi aki, ditaruhlah di depan, di antara jok dan stang itu ya ditaruh di depan. Kemudian yang di belakang itu ada waring lagi atau karung lagi yang berisi aki juga, kemudian diikat. Nah, untuk supaya aman di perjalanan, mengikat itu harus kuat menggunakan tali ban dalam ya, dengan karet ban dalam ditarik dengan kencang, itu putus talinya, cepret, ngepret ini mukanya sendiri, cepret. Astagfirullahaladzim, aduh ya Allah, nyer-nyeran itu sampai ngecap di sini itu ada ngecap bekas membekas itu apa karet bannya kayak ditampol begitu cepret gitu kan. Itu mertua langsung pada lari, "Kenapa Gung? Ya Allah Gung, itu karung itu jatuh, kubrak sama akinya itu pada jatuh." Aku langsung beresin itu. Ini jatuh mak, talinya putus. Istrinya itu nggak bereaksi sama sekali. Ya Allah, rasa sakit akibat tampolan karet itu nggak seberapa sakitnya, tapi lebih sakit lagi dengan sikap istrinya yang nggak mau datang, nggak mau nyamper, nggak mau peduli. Sampai orang tuanya ngomong, "Sri, ya Allah Sri, kilanangnya Sri, lanangnya ke kampung karet kakon, kak kamu itu nggak datang, kamu kok nggak kesini Sri, Sri." Mau biarin mak, nggak apa-apa mak. Nah itu dibenerin. Akhirnya kan memang sudah standar itu lupa untuk ya kembali dikataskan ya. Akhirnya dimundurin, pas mundur itu kena jempol kakinya si Agung. Waduh, langsung astagfirullahaladzim. Ya Allah Gung, primen sih Gung, kenapa sih kamu kayak gitu, nggak konsentrasi sama sekali. Loh Gung, Gung, obat merah itu kukunya itu ngelupas karena kena standar, jadi kakinya itu diadu sama
Ini ya lantai, atasnya sama standar itu, jadi kayak kegerus gitu, kukunya itu ngelupas separuh. Aduh, darah kemana-mana, aku kesakitan. Kemudian orang tuanya itu langsung ke kebun. Oh, obat merah nggak ada mak, nggak ada obat merah pak, habis. Itu langsung nyari bekicot, itu obat ya antiseptik alam, itu dari bekicot, nanti dipocorin belakangnya, kemudian airnya dikucrit-kucrit. Airnya itu dibasah-basahin di tempat luka itu, darah akan cepat kering. Itu pembukaan luka yang terbaik begitu ya. Kemudian dapat bekicot orang tuanya itu sayang. Di sisi lain, ya Allah, orang tua saya ternyata baik banget ya, mau seperti ini. Tapi istri saya laki-laki nggak mau tandang, nggak mau nengok ke arah saya. Pas sudah selesai, istrinya itu keluar. Apa sih mak? Anapa ini suaminya kayak gitu? Aku kas ngising, alah, katanya habis dari belakang. Padahal dia tahu nggak dari mana-mana, itu pura-pura ngomong kayak gitu. Sakit banget si Agung. Kemudian, Miss Gung, kamu nggak usah berangkat, libur aja, libur. Enggak mak, saya laki-laki harus usaha. Alah, Agungnya ya pura-puranya kayak gitu. Suara usaha-usahaan, kamu di rumah aja, di rumah. Udah mau apes hari ini, mau apes mungkin sudah di rumah. Akhirnya Agung itu masuk, dibawa masuk, dibantuin sama mertuanya itu ya, barang dagangannya. Kemudian hari itu memang di rumah nggak ngapa-ngapain, cuma ngudut. Pertua juga ke sawah. Istrinya lagi-lagi nggak nyamperin atau menemani suaminya si Agung itu. Ya Allah, kenapa kau begitu di Ajeng? Kenapa kamu berubah? Kenapa itu kamu seperti itu sikapnya sama aku? Apa salahku? Aku juga mau usaha, tapi aku terluka. Seperti itulah, luka hati yang begitu dalam. Dan jangan sampai kita saling mengingatkan seorang istri ya. Saya kan cowok, jadi kan saya ngomongnya ada istri yang kayak gitu. Kalau saya itu cewek, mungkin ada suami yang jelek gitu kan. Jadi jangan sampai ya istri itu sampai berlaku demikian terhadap suaminya. Surga itu di telapak kaki ibu. Namun surganya ibu itu dalam ridhonya seorang suami atau bapak begitu. Jadi semua itu keseimbangan, nggak ada yang lebih dari satu sama lain. Surga di telapak kaki ibu. Namun surganya ibu yang bawa kakimu, yang bawa dirimu itu pun berkat restu atau ridho seorang suami atau bapaknya. Jadi suami itu ya luar biasa hebat. Makanya jika ada suatu makalah, jika ada Tuhan selain Allah maka sembahlah suamimu. Bukan berarti suruh menyembah suami. Artinya suami itu begitu luar biasa, karena dia itu simbol yang nyari uang, yang nyari jalan rezeki buat keluarga. Maka harus benar-benar dihormati. Apalagi memang dalam keadaan dimana tadinya kerja bisa menghasilkan, terus ada satu waktu dimana nganggur atau lagi nggak dapat. Harus ingat dulu itu seperti apa. Jangan kayak istilah yang ada, panas setahun diguyur hujan sehari. Bertahun-tahun itu ngasep nyari rezeki, ketika nganggur seminggu rasanya koyo ndak pernah kerja selamanya. Jangan seperti itu. Ketika suami itu tidak meridhoi, ketika suami sakit hati, terus ada apa-apa dengan dirimu wahai perempuan, kamu tidak akan mendapat keselamatan. Ya seperti itu. Begitu juga sebaliknya, seorang laki-laki adalah rijal. Seorang laki-laki adalah pemimpin. Memimpin bukan berarti untuk menguasai, untuk semena-mena, untuk egonya itu luar biasa, terus kudu cari aku, ndak. Pemimpin itu adalah mengayomi, melindungi, mengarahkan, menuntun begitu ya. Pemimpin dalam keluarga ya namanya suami atau bapak. Pemimpin dalam sebuah pekerjaan itu namanya bos. Bos itu bukan menguasai karyawan. Tanpa karyawan mana mungkin ada kata-kata bos. Kata bos ada karena ada kata karyawan. Mana mungkin ada kata kaya kalau tidak ada yang miskin. Kita itu merger, kita itu saling bekerja sama. Ada hak, ada kewajiban. Jangan menuntut haknya aja sementara kewajiban tak diberikan. Nah, kita itu tim semuanya. Maka di mana satu tim melakukan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terjadi sebuah keharmonisan dalam suatu bentuk usaha dalam keluarga seperti itu. Aduh, hatinya sih Agung begitu terluka dan kecewa. Namun dia selalu mendawamkan istighfar. Jangan sampai saya murka, jangan sampai saya itu sakit hati.
bagaimanapun saya pernah ngaji, kalau misalnya saya sakit hati ada apa-apa dengan Sri, nanti Sri gimana, ya kan? Saya di surga mungkin dapat bidadari, tapi bidadari itu harus Sri, jangan yang lain. Ya tentu Sri yang jangan begitu mukanya, tapi muka bidadari speknya ya. Mungkin seperti itu kan. Nah, dia termangu lagi kayak lagunya siapa tuh yang viral ya. Kemudian saat dia itu termenung, mau ngapain hari ini ya, kaki sakit, moga-moga nggak jaram, moga-moga nggak jadi apa ya itu tadi, kalau misalnya luka seperti itu kan abuh, jenenge melar gitu kan. Dikasih minyak rem, dikasih minyak tawon pinggir-pinggirnya kan, supaya nggak bengkak. Mertuanya itu eman sekali. Nah, lagi dia itu sendiri, itu ada tamu, ada orang uluk salam di depan. Assalamualaikum, assalamualaikum. Nah itu mertuanya nggak lama itu kan di ruang tengah ya, mertuanya itu datang nyamperin si Agung. Gung, ada tamu Gung, ada tamu. Siapa mak? Embuh, Batirekon. Itu ada batinmu, ada temenmu di depan. Sebelum lanjut ke cerita, saya mohon maaf ya bila mana terdengar sayu-sayu itu di belakang. Suara ibu-ibu, suara nyai-nyai yang lagi ngobrol, ada suara burung, suara ayam. Ya beginilah adanya. Semoga suara saya yang beginilah adanya masih bisa didengar, ceritanya masih bisa dinikmati, apa jenis seperti ini ya kan. Lanjut ke cerita. Dengan terpincang-pincang menahan sakit di jempolnya, Agung kemudian keluar. Nah itu ternyata di depan itu ada Joko dan juga Amir, itu kawan lama ketika sebelum Agung itu di Jakarta ya. Setelah SMA itu sering bareng-bareng berdua, itu ya teman satu kampung, cuman mereka tinggalnya itu agak jauh ya. Loh, mau apa Gung? Oh langsung salaman. Kok kaki kamu kenapa? Itu kena motor jatuh apa kecelakaan Gung? Ya nggak kecelakaan tapi kena standar. Iya, kalau standar itu lupa dinaikkan ke atas terus mundur, itu kejadiannya begitu. Saya juga pernah nih, kakinya saya seperti ini, nggak ditanyain tapi ya si Joko langsung kakinya seperti ini, tuh jempolnya udah wagu banget. Ya benar, itu ada barang buktinya. Hati-hati Gung, minum amoxilin sama kamu itu minum paracetamol, jangan sampai itu malamnya itu nanti kamu jadi meriang. Kamu bisa meriang kata Gung. Iya iyalah, itu kan di situ sarapnya itu banyak banget. Lu tumben kalian kesini ya Allah, kadingaren. Duduk. Mau ngomong, Sri bikin apa Gung? Enggak apa-apa. Enggak ya, aku kan gak banyak, aku mau bikin air. Itu mertuanya yang tahu-tahu itu dari dalam bikin kopi. Ya Allah, ibu mertua, seandainya engkau adalah Sri, aku akan menikahimu. Mungkin seperti itu ya, kamu itu begitu baik, engkau begitu baik ibu mertua. Sedangkan istri saya itu udah ngerti. Kok begitu ya? Kenapa Gung? Lamun ditulani kok ngelamun, diajak dimain, diparani kok ngelamun. Enggak apa-apa. Ini ada apa lu nggak ngaren kalian itu berdua kesini? Apa? Ya memang mau main apa mau ngajak kerja sama saya? Alah kamu udah kerja ya Gung? Kamu katanya dagang aki. Iya dagang aki tapi lagi sepi ini. Nah ini mumpung kamu lagi sepi, kita itu ya apa-apa kan namanya teman sudah deket banget, kita kan deket banget ya kok ya. Iya Mir, deket banget apa, kemarin udah lama sekali udah nggak pernah ketemu ya, tapi ya entah niatnya mereka itu apa ya. Begini Gung, jadi kita itu pengen ngejakin kamu Gung, namanya kehidupan ya Gung ya. Habis corona Gung saya bisa-bisan ya kok. Iya ya juga bisa-bisan apa yang sudah ekonomi itu morat marit. Saya kerja bangunan, kerja apa sih saya udah lakonin semua kata Amir. Tapi ya kayak gini-gini aja, kebutuhan semakin meningkat, anak saya semakin gede. Itu kita harus dapat sesuatu untuk keluarga kita. Kalau enggak ini morat marit. Itu si Joko aja kan nyampe pegatan, Joko aja nyampe cerai gara-gara ya tadi Joko itu tadinya dapat duit banyak terus nggak dapat duit banyak. Dalam hatinya si Agung, iya kok kamu itu pegatan cerai kok. Iya, istri saya itu marah-marah terus, ngambak-ngambak terus.
terus malah ketahuan jalan sama selingkuhannya. Ya Allah, istri saya apakah akan mengarah ke seperti istrinya Joko? Kenapa Gung diem aja? Enggak apa-apa. Terus gimana? Iya, kita pengen merubah nasib. Zaman sekarang kan ya, kita harus bergerak cepat, gercep. Katanya, kamu ikut nggak Bang Gung? Ikut apa? Ya ini sih ya tabu. Akhirnya mereka wisik-wisikan, nggak keras-keras. Gung, ngobrolin di sini nggak apa-apa. Ya kalau pelan-pelan, kalau rahasia nggak apa-apa. Ternyata setelah ngobrol panjang lebar, mereka itu ternyata mau ngajak ya sesuatu yang berhubungan ya semi mistik lah, untuk nyepi di satu tempat begitu kan, nyepi di satu tempat di pinggir laut sana. Maksudnya kalian mau ngapain? Mau pesugihan apa? Enggak, kita cuman ya mohon petunjuk lah di sana. Kalau di alam lepas itu kan ya kita energinya lebih nyambung ke alam. Alam itu kan energi, semuanya itu energi. Ketika kita itu meminta sesuatu itu lebih dalam ketenangan, itu lebih cepat Gung. Ya Gung kan buta tentang hal-hal seperti itu ya. Terus nih karena bakalan oleh di sana itu bakalan dapat rezeki itu. Ya yang sudah ya kawan saya tuh dapat sugi lah, kaya. Oh, aku mulai tertarik kan, mau ngapain terus di sini? Yang penting kamu ikut aja sama kita berdua. Kamu ikut, nanti izin sama istri kamu, sama mertua paling 2 hari Gung, nggak lama. Ya tapi kan kesana perlu ongkos. Nggak usah ongkos-ongkosan, tinggal ikut aja. Nanti Amir pinjam mobil, bawa mobil kok kita bertiga. Ya kamu yang penting bawa buat kamu sendiri lah. Ya buat beli rokok. Kalau nggak ada rokok ya ikut sama kami. Kok bisa enak banget naik mobil, rokok nanti ditanggung gitu kan. Jadi pikirkan dulu lah. Nanti kalau misalnya sudah oke, kamu tinggal ngubungin kami. Nanti niatnya kan lusa kita berangkat. Kamu oke ya, ya udah. Nanti kamu tak ajakin kita bareng. Tapi kesempatan ini jarang-jarang Gung. Iya sih. Ya nanti saya pikirkan ya. Aja kesuwen mikirnya ya. Aku langsung pan bisnis apa mau apalah segala macam. Itu orang sibuk banget ceritanya. Tapi kopi dihabisin. Mir kopi dihabisin, sayang Mir, dihabisin kopinya. Padahal dalam hati kata si Agung ya, kalau Amir kopinya nggak dihabisin, kalau nggak diminum tak minum saya. Oh tega banget dihabisin semua gitu kan. Akhirnya mereka pergi. Agung kembali memikirkan ajakan mereka. Entah dia itu dapat ya pembenaran atau penguat dari mana tentang sesuatu yang belum tentu masuk akal, nggak masuk akal. Tapi apa salahnya untuk dicoba. Sedangkan saya kalau misalnya ini, apalagi saya terluka begini, dunia perakumulatoran sedang sepi, apa salahnya dicoba. Akhirnya singkat cerita, aku mengiyakan itu. Dapat izin nggak dapat izin, aku itu berangkat. Singkat cerita, Agung pun kemudian berangkat bersama Amir dan Joko. Agung gak bilang-bilang sama istri karena memang hari itu dan besoknya lagi istrinya sama sekali gak bisa diajak komunikasi. Marah, bahkan ketika ya marahnya marah-marah gak jelas yang begitu ya. Kata si Agung, bagaimana mungkin kalau dulu itu sebelum menikah orang seperti saya, orang kita itu nggak pacaran. Pacaran itu bukan tentang sesuatu yang mesum, itu cuman bumbunya. Enggak sih, maksudnya pacaran itu mengenal satu sama lain sifat-sifatnya. Bahkan Agung pernah pacaran cukup lama sampai 3 tahun. Sepertinya dia tuh ngerti banget sifatnya Sri, kelakuannya, perangainya. Namun di saat seperti ini dia kayak nggak tahu banget. Ini ada yang miss, ada yang hilang, ada yang terlewatkan, bahwa ternyata Sri mampu melakukan seperti ini. Emosinya ya emosinya segalanya itu nggak pernah terbayangkan sama Agung sama sekali. Yang dulu ya pacarannya lumrah ya, mungkin yang diperlihatkan yang indah-indah terus. Ini ternyata sifat aslinya itu bisa lebih parah, yang tidak terbayang sama sekali. Padahal saya itu ya tetap masih bisa nafkah dengan jalan apapun. Nggak benar-benar itu sampai itu nggak bisa makan, namun saya sampai seperti ini. Akhirnya
Iya, bukan dendam. Akhirnya saya mau nunjukkan, mungkin dengan jalan bersama Joko dan Amir saya akan dapat rezeki gede. Saya nggak bakalan ngomong sama Sri. Itu nggak ngomong sama istrinya, cuman poyanan sama mertua berdua ya. Yang ngomongnya sih nggak mau nyepi, nggak mau nyari duit ya dengan jalan yang ditunjukkan Joko dan Amir. Ngomongnya mau ada kerjaan ya, cuman sehari masang apalah gitu ya di daerah luar di kidul sana begitu. Oh ya sing hati-hati Gung, muka-muka paling selamat begitu kan. Kemudian mobil itu datang, istrinya pun nggak keluar sama sekali, cuman anaknya itu nangis karena berangkat rewel kan. Ya nanti pulangnya diberiin itu kuda-kudaan ya, padahal udah gede tapi kayak bocah. Tadi beliin kuda-kudaan itu yang dari karet, nanti bisa dinaikin begitu kan. Ya wis nanti dibeliin kuda-kudaan. Iya Pak, nanti beliin kuda-kudaan. Iya nanti pulang beliin kuda-kudaan. Dalam hati, duit sing ngendi, moga-moga langsung dapat duit bisa tak beliin kuda-kudaan. Kuda beneran sekalian, kata si Agung kan. Berangkatlah mereka bertiga. Mobil menembus desa, jalanan kecil, kemudian ia mulai keluar sampai ke jalan besar. Oh ternyata treknya melewati tempat dagangnya Agung. Gung, berarti tiap hari kamu lewat sini ya Gung ya? Ya iyalah Jok, saya itu jualannya di sana. Oh iya Gung, kemudian senyap. Nah, sempat tadi itu sebelum keluar jalan besar mampir di warung itu makan. Namun aneh, ketika habis makan itu aku merasakan aku kok ngantuk banget, ngantuk luar biasa ngantuk. Itu nyauri ngomong itu, ya membalas ucapan itu sambil nggak jelas ngelambiar gitu loh. Antara saya dengar omongannya si Joko sama Amir tapi nggak tahu ini nggak begitu jelas. Aku duduk di jok belakang, sementara mereka berdua di kemudi juga di sampingnya kan. Nah, aku cuma melihat jalanan dan mencoba untuk tetap terjaga. Dan ini memang melewati jalur di mana dia itu dagangan tiap hari. Kemudian pas di titik dagangan, Agung kaget. Di sana dia melihat sosok orang stres itu yang biasa. Iya, yang kemarin itu dimaki-maki sama Agung. Orang itu ada di sana dengan pakaian yang ala orang stres lagi, dengan atribut seperti biasa, kumal, berdebu, banyak lah macam-macam, ada kardus, ada bekas bangku plastik yang patah, dipegangin semua, duduk repot banget ya. Itu kan mobil itu nggak kencang, jadi dari kejauhan udah kelihatan. Dan Agung kan ya kaca gelap mobil ya, dari samping itu orang itu seakan-akan tahu di dalam itu ada Agung. Dia itu bisa dada-dada begini sama Agung dan rasanya itu tahu itu ke saya, benar-benar ke saya, dada-dada begini dan senyum. Agung itu terenyuh di hatinya itu, terus kok orang itu sepertinya tahu saya ada di dalam mobil, saya mau jalan kemana, sepertinya dia tahu. Dia itu nyapa saya, dia melambaikan tangan, itu ingin memikirkan lagi siapa sebenarnya orang gila itu. Tapi matanya kemudian tidak bisa dikompromikan. Dia akhirnya tidak bisa lagi menahan kantuk yang luar biasa hebat. Agung pun terlelap. Entah berapa lama Agung tertidur, entah berapa lama mereka berkendara. Agung itu dibangunkan dan dia itu kaget sama sekali. Dia benar-benar kaget ketika dia bangun sudah bukan ada di mobil, namun ada di sebuah pondok yang cukup asri memang. Dan dari sana ketika dia bangun dengan mata yang masih nanar, kepala yang agak berat begitu, pening kan. Aku konang kene wis lanjut, kau udah sampai. Joko sama si Amir cuma tersenyum, dan diantara mereka itu ada seorang tua berjanggut putih kan, pakai pakaian Jawa garis-garis, pakai surjan lah seperti itu. Terus mereka tuh berdua ngobrol seperti tidak begitu memperdulikan Agung. Yaitu orang tua itu ngomong, "Mas, diminum itu Mas, teh manisnya supaya hangat, supaya cepat sadar." Itu ngomong seperti itu. Ini orang tua siapa kok tiba-tiba di sini? Masa saya itu begitu lelap sampai saya itu turun dari mobil itu nggak kerasa. Loh, ini di mana kok udaranya dingin? Sore hari itu ya, mungkin jam 4 lebih. Ini udaranya kayak udara dingin, kayak udara laut. Dan kalau dia mata-mati di pendengaran Agung, ini suara ombak, gleper. Ini di mana?
Mir, ini di mana Mir? Ya nggak di mana-mana, tempatnya Wah ya Wak. Iya udah di sini apa nanti sebentar lagi makanannya siap. Udah tenang aja. Itu mereka ngomong tentang hal-hal yang mistik, semua yang serem-serem, tentang penguasa laut, tentang biasa yang orang kesini ditemuin apa, sosok ini sosok itu, yang membuat Agung itu plong ngomongin apa sih pada ya, kok jadi serem-serem begitu ngomonginnya. Akhirnya gak lama itu ada seorang tua perempuan itu dari luar itu, monggo lepet dimaam di dahar. Itu suruh masuk, itu Agung itu masuk ke dalam rumah, ternyata udah disiapkan makanan. Enggak cerita mereka kemudian makan. Agung makan itu cimat-cimit lah. Biasanya itu dia makan dengan ganas, ini makannya itu sambil berpikir, ini mau ngapain, kenapa, di mana dan apa, kenapa saya tahu udah di sini, terus orang itu siapa. Kemudian setelah makan, Amir sama si Joko benar-benar buru-buru menyiapkan segala sesuatu. Yo siap HP kok, disiapkan semuanya. Itu ada tampian kecil diisi, ada kelapa hijau, ada kopi, ada macam-macam itu ya. Jadi persis banget kayak sesaji yang pada umumnya ketika Agung kecil itu melihat ketika ada acara-acara mau bikin rumah ataupun ya sawah mau panen, hampir seperti itulah ya. Kan ngendi Jok, mau kemana Jok? Kari melu bae, cari ini katanya itu pengen mulia. Itu mulai ada pertanyaan, katanya pengen mulia apa? Kok caranya kayak gitu ya? Kok ada saji-saji? Kemudian mereka berjalan nembus semak-semak. Nah terus itu toto berjalan lama jauh, itu mulai kelihatan samar-samar itu ada laut yang terbentang jauh sana di saat dikala sore. Kemudian mulai mendekati itu, ini pantai. Kalau dalam karakteristik pantainya ini kok pasirnya kok warnanya kayak gini, bukan hitam. Kalau hitam pasti pantai utara, ini kok pasirnya putih ya, pasirnya putih bersih. Kemudian banyak batu-batu karang itu masuk ngelesep ke batu. Terus di antara batu-batu karang yang seakan-akan menghalangi ombak itu, mereka itu berhenti di situ. Kemudian yuk mulai, kamu siap ya Gung? Ya siap apa? Ya udah ikut doa aja. Kalau kamu ini ya mintalah, yang penting minta kamu diberikan kekayaan, diberikan kemuliaan, kesejahteraan. Ya minta terserah kamu apa. Itu di situ Joko sama si Amir udah kayak bukan sahabat, kata-katanya udah ya bukan kasar, tapi tingkat kepeduliannya ke Agung itu sudah berbeda. Ini mulai aneh, dan ada senyuman tipis yang aneh juga di seseorang yang belakangan diketahui itu adalah mbahnya atau kuncengnya, entah siapalah itu. Kemudian mereka duduk di pasir, menghadap bukan ke arah laut sebenarnya, tapi nyerong berhadapan begitu kan. Berhadapan agak nyerong lah. Agung ada di tengah-tengahnya, Agung yang justru menghadap ke laut. Kemudian yo atis kan dingin. Agung itu makin takut karena kok lama banget duduknya, mereka hening dalam semedi yang entah. Hawa laut semakin dingin dan permukaan air itu mulai naik, dan tempat mereka bersila mulai tergenang air laut. Ya karena memang terhalang oleh karang itu, akhirnya nggak sampai ombak besar itu langsung menerpa tubuh mereka. Aroma setanggi seperti pedupaan itu yang dari sesajen-sesajen itu semakin menyengat, berbaur, bercampur dengan hawa laut, aroma laut, membuat begidik, membuat merinding tubuh dari Mas Agung. Dia mulai ketakutan. Ini apa? Kok kayak gini ya? Kenapa aku di sini? Kenapa aku begitu saja mengikuti mereka? Dan mereka kok nggak terbuka caranya, bagaimana mekanismenya? Kok mereka nggak terbuka? Ini urut-urutannya gimana? Langsung saya duduk di sini begini kan. Kemudian dalam rasa takut itu, dan hari mulai senja, mulai gelap, mulai sandakala, mulai dia merasakan banyak hal yang aneh bermunculan di sekeliling Mas Agung. Dia ngerasa banyak yang ngintip, banyak yang liatin, banyak suara-suara aneh, seperti ada suara perempuan ketawa, anak-anak kecil yang berlarian. Akhirnya dalam ketakutan itu, kalau dia mau bangkit,
Mau pulang-pulang juga ke arah mana, tadi dia lupa kalau ke arah pondok orang tua itu kan yang nganter ini mereka berdua. Aduh, saya mau kabur atau gimana ya. Akhirnya ya sisi lainnya juga dia ingin seperti yang mereka inginkan, jadi pengen mulia, pengen mendapat kemakmuran. Akhirnya Agung pun ikut bersemedi. Dalam alanya Mas Agung, dia menenangkan diri karena dalam rasa takut. Yo, aku mau baca apa? Dia diem, awalnya dia diem dan rasa kantuk itu masih ada, itu ngeliat bener-bener kayak terpejam las begitu. Nah, di sana-sananya Mas Agung seperti berada di tempat yang entah. Itu ada tempat yang terangnya bukan karena lampu listrik, tapi karena banyak obor di sana, dan dia itu digandeng oleh 2 orang berbadan besar dengan pakaian yang aneh, bertelanjang baju laki-laki, badannya itu tegap-tegap semua, terus menggunakan kalung seperti kalung emas begitu ya. Di sininya juga ada catok seperti di kerajaan, pakaiannya itu kayak pakaian kuna orang-orang dulu. Di atas kepalanya itu digelung semuanya, terus ya itu digandeng jalan itu menuju semacam jalan, tapi di bawahnya itu nggak kelihatan, dia nggak bisa ngelihat tapakannya itu napak apa, tapi di atas itu terang. Nah, ketika itu dia berjalan semakin jauh dan banyak orang di kiri kanannya dengan rupa-rupa yang elok, yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Tapi mereka itu seperti menyambut kedatangan Agung, dan Agung itu ya karena rasa takut itu dia kayak berucap astagfirullahaladzim. Dia tuh melek lagi, terengah-engah dia hampir bangun tapi tidak bisa. Ini kaki kayak sudah terpaku dan dia mendapati kalau dengkulnya udah terendam sama air, sementara kawan-kawan yang di depannya itu udah sebatas pusar, mungkin udah terendam sama air, dan sesaji-sesaji yang 2 itu sudah raib, sudah nggak ada. Mereka itu mendawamkan ucapan-ucapan dalam bahasa Jawa yang nggak jelas dua-duanya, tapi dengan mata terpejamkan. Kemudian karena Agung merasa nggak bisa kemana-mana, itu kayak dikunci, mau bangun nggak bisa. Kemudian dia memejamkan mata lagi, mencoba konsentrasi dalam ketakutan itu. Siapa yang bisa dimintain tolong? Saya lemah, saya nggak bisa apa-apa, saya mau diapakan? Kemudian dia hanya bisa diam. Dalam terpejam itu dia beristighfar, astagfirullahaladzim. Dia bersahadat terus, bersahadat la ilaha illallah, mengucapkan kalimat tahlil, mengucapkan istighfar terus bergantian seperti itu, terus berdoa sama yang kuasa, ya Allah, ampuni hamba apabila hamba melakukan kesalahan, mungkin jalan hamba salah, hamba termasuk orang-orang yang lalai, tolong tunjukkan pada hamba, lepaskan hamba pengen pulang, hamba pengen bersama keluarga hamba. Dan itu terus, dia nggak melek sama sekali. Itu sampai dalam pandangannya Mas Agung, dia itu seperti ada di bawah, di sebuah kayak aula istana yang megah banget, istana yang benar-benar megah, digandeng 2 orang, dan itu yang menggandeng itu 2 lelaki yang badannya itu kekar sama seperti ketika dia memejamkan mata pertama. Namun ada yang mimpin, ada yang bawa, di depannya itu ada yang membawa Mas Agung. Itu adalah seseorang lelaki tua, lelaki yang tidak kelihatan mukanya, nggak kelihatan wajahnya, penampilannya cuma memakai baju hitam. Dia itu jalan, Agung itu jalan, benar-benar jalan di belakang itu menuju seperti ada aula besar. Di situ tuh banyak orang yang dia itu nggak bisa melihat dengan jelas, yang jelas banyak berkilau begitulah ya. Dan Agung itu mencoba berhenti. Ketika dia berhenti, lelaki itu menoleh ke arah belakang. Betapa terkejutnya Agung, lelaki tua itu adalah orang stres yang ada mukanya, maksudnya mukanya itu persis banget seperti orang stres. Ya gampangannya orang gila yang ngasih nomor itu, yang tadi itu ketika berangkat itu dada-dada seperti ini. Agung terkesiap itu. Kamu siapa? Aslinya kamu siapa? Dia cuma tersenyum, kemudian malingkan wajah lagi dan menyeret Agung lebih kencang lagi. Nah, kemudian semakin mendekati sebuah kayak ada seperti aula besar, kemudian di sana itu ada yang duduk.
entah ratunya atau apa, seorang yang benar-benar cantik jelita, namun wajahnya itu menyeramkan. Wajahnya itu seperti garang, wajah itu seperti kejam begitulah ya. Dia itu tersenyum yang aneh, senyum-senyumnya seperti senyum kemenangan, senyum kepuasan begitulah. Agung diseret, dia menahan diri tapi tidak bisa. Dia itu kalah kuat sama dua orang yang menggandeng lengannya dan satu aki-aki yang seperti orang stres itu yang menarik dia itu. Dia megang seperti tali ataupun rantai, itu nggak jelas lah. Ketika semakin dekat, Agung itu tetap Allah, ya Allah, ya Allah, saya nggak mau, dalam hati itu ngomong seperti itu. Namun dalam sekejap itu ada kejadian aneh di ruangan tersebut. Dia melihat seperti ada kilatan cahaya putih di depan matanya, dan nggak tahu lagi, tahu-tahu dia berada di tempat yang berbeda. Itu di tempat yang sangat gelap, benar-benar gelap, nggak ada cahaya apapun. Bahkan dia nggak bisa melihat dirinya sendiri, hanya cahaya yang hanya ada di sekelilingnya itu gelap. Dia ketakutan, Agung ketakutan dan mencoba yang nengok ke sekeliling kanan kiri, nggak ada siapapun, tuh gelap banget. Namun berangsur-angsur ketika dia mulai takut, dia tuh jongkok di sananya, jongkok atau duduk lah, begitu terduduk saking takutnya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, dia itu seperti itu. Itu di depannya muncul sebuah cahaya yang berangsur itu membentuk sosok cahaya putih, membentuk sosok semakin jelas, dan betapa kagetnya Mas Agung. Itu adalah sosok yang sangat terkenal, sosok yang dia tahu dari SD, itu terkenal banget, dan wajahnya itu gak bakalan dia lupa karena terpampang selalu di depan kelas. Siapa wajah itu? Itu adalah wajah Soekarno, Presiden RI yang nomor 1. Presiden RI pertama itu wajah Soekarno dengan baju dinasnya, dengan ada tongkat di tangan, tongkat kecil genut ya, seperti ini. Ngomong apa Mas Agung? Saya nanya begitu. Ngomong apa Mas Agung? Gak ngomong apa-apa, cuma diem. Dia senyum lama, gak lama, cuma sebentar. Nah kemudian ketika itu toto blas, terus saya itu mendapatkan diri saya itu sendirian di air, dan air udah segini, dan saya bisa bangun langsung. Allah, kok kayak gini? Astagfirullahaladzim. Itu langsung lari, Mas Agung lari ke pinggir, lari terus pinggiran pantai sejauh-jauhnya. Itu banyak suara-suara Agung. Seram banget, itu malam, udah gelap lah ya, tapi di pinggir pantai ya tetap kelihatan terang. Lari sampai itu ketemu ada beberapa orang, terus bapak kenapa, tolongin saya. Itu ada orang baik lah, singkat cerita bahwa saya orang ini saya tolong diantarin jauh dari pantai, kemudian dibawa sama kedua orang itu, suami istri, bapak ibu yang katanya lagi liburan. Kemudian ya diinapkan di satu kayak penginapan begitulah. Di situ saya itu di ruangan selalu diganggu banyak sosok yang ingin masuk ke ruangan tersebut, tapi tidak bisa, seperti ada cahaya putih yang selalu menghalangi saya. Kemudian singkat cerita paginya saya itu diantar sampai ke hentian bis sana, dikasih ongkos sama orang baik itu untuk pulang. Ya singkat cerita saya itu akhirnya bisa pulang, Mas Ayung, pulang ke rumah, badan meriang semua, sakit semuanya. Dan ketika sampai di depan rumah, ya itu duit lebihannya itu banyak, ya sekitar ada lebih 300.000 lah. Saya dikasih duit ongkos banyak sama dua orang tersebut. Kemudian ya nggak tahu orang baik, kalau misalnya saya ketemu lagi saya pengen berterima kasih. Itu nggak sempat saya berterima kasih, ya terima kasih saat itulah pokoknya, mereka menyelamatkan saya. Kemudian ketika sampai rumah itu mertua dua-duanya, ya Allah aku nggak mau pulang, ya Allah syukur kamu pulang. Duh, mertua kok sikapnya kayak gini, ya Allah kamu pulang, ada apa madam? Istri kamu di dalam, istrinya itu dalam kondisi meriang, dalam kondisi itu katanya dari kemarin itu nggak bangun, kamu setelah kamu pergi, terus malam itu kayak teriak-teriak, itu menjelang pagi udah tiduran kayak gitu, matanya kadang malik-malik. Akhirnya aku langsung, Sri
Sri, kamu gak apa-apa, Sri, aku ini pulang, Sri, aku pulang. Itu dengar suara Agung. Sri bangun, kemudian dipeluk Agung sekuat-kuat. Tadi itu nangis sesenggukan. Mas Agung, ya Allah, Mas Agung, ya Allah, maafin saya. Kamu kenapa, Sri? Udah meluk terus. Bingung kan si Agung kan, mak ini kenapa? Gak tahu, kamu tanyain sendiri, wong saya tanyain sama orang pintar itu aja katanya saya nggak kuat, cuman kayak gitu. Akhirnya pas sudah mendingan ditanyain Sri kan, Mas Agung, kamu jangan ikut mereka. Ikut apa? Itu diceritakan bahwa Sri itu tidur. Ketika Sri tidur itu mimpi suaminya itu sedang dibawa sama orang-orang yang badannya gede. Terus itu yang bawa teman-temannya itu kelihatan, tapi nggak kenal loh, nggak dekat sama Sri kan, tapi itu pernah datang ketika nikahan, yang jelas orang-orang itu kenal. Ya dalam hatinya aku, ini Joko sama Amir mungkin ya. Sampean itu mau ditumbalin mas, sampean mau ditumbalin kekayaan untuk teman-temannya, sampean mau ditumbalin bener-bener, sampean udah digodot-godot, udah ditarik-tarik ke sana ke sini. Serem-serem banget itu di pantai dekat pantai. Mas udah jangan ikut-ikutan mas, saya minta maaf, saya kayak gini, saya kayak orang gila, saya nggak percaya sama kamu, saya udah sikapnya buruk. Udah pokoknya apapun mas, aku sama kamu, aku nggak bakalan kayak gitu lagi kayak gitu. Jadi aku ngikut, menitikkan air mata ya, dia juga terharu. Ya udah deh, tapi tolong jangan kayak kemarin lagi. Itu ya wis Gung didongani, didoain apa lo, Gung bukan seorang tukang donga ya. Wis doain apa aja, terus kasih minum istrinya itu doain air, dikasih doa kayak yang balas ya aku waktu itu. Akhirnya itunya lebih tenang. Terus ya semenjak saat itu aku nggak pernah ketemu dua orang temannya itu, dan ketika ketemu pun mereka itu dalam tatapan marah. Dan kata temannya lagi, mereka berdua itu ya memang mungkin punya niat buruk terhadap aku. Nah ketika waktu berlalu, aku mulai jualan lagi. Namun aneh, setelah jualan itu Agung itu jualannya kembali ramai dan nggak pernah sekalipun bertemu dengan sosok orang stres yang bawa-bawa tadi ya, bawa-bawa sampah itu nggak pernah sekalipun. Nah satu ketika Agung cerita sama kawannya yang kebetulan dia tahu lah tentang halal gaib, akhirnya cerita terus dikatakan bahwa saat itu dia ingin ditumbalkan sebenarnya dengan oleh kawan-kawannya itu. Namun beruntung ada pertolongan Gusti Allah, kamu diselamatkan lewat sosok Soekarno. Ya beruntung, mungkin kamu ada garis keturunan atau pernah orang tuamu dulu itu atau apa, satu ini atau satu apalah, gak dijelaskan sama orang tersebut. Yang jelas ya aku sangat bersyukur untuk itu, dan mulai saat itu dia terus menjaga hati untuk tetap berada di jalan yang lurus dalam kesulitan seperti apapun. Jangankan untuk memikirkan untuk melakukan hal yang buruk, apalagi untuk mendapat uang, itu sama sekali dibuang jauh-jauh. Itu saja cerita Mas Agung ya di Banyumas, sebuah cerita horor yang dialami Mas Agung 5 tahun lalu. Semoga kisah ini bisa menghibur, bisa diterima oleh kawan-kawan semuanya. Kita ketemu lagi di AS berikutnya. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.